Para pembenci Jokowi tidak kehabisan cara untuk menghajar dan juga sering menjatuhkan seorang Joko Widodo, presiden ke-7 kita guys. Kita bahas. Guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini tanpa berlama-lama saya mau mengajak kepada Anda semua untuk kita saksikan ini. Ada satu pembahasan yang menurutku sangat menarik yang dikupas oleh salah seorang pengamat politik, yaitu Bang Adi Prayitno. Namun sebelumnya saya akan sajikan kepada Anda tentang bagaimana ada salah seorang pakar hukum dan juga analis hukum ya, yaitu Ibu Bivitri, khusus hukum tata negara terutama. Dia justru memberikan ruang kepada opini publik bahwa secara teknis mau menangkap atau mengadili Pak Jokowi itu sangat memungkinkan. Oke, dan setelah itu saya akan sajikan kepada kalian bagaimana rumah Pak Jokowi sampai dengan saat ini berjubel manusia datang. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung saja kita ikuti singkat dari Bivitri. Buat saya soalnya adalah bukan sekedar kita mau menyeret Jokowi ke penjara, tapi juga memberikan keadilan untuk korban. Memang kita harus masuknya ke korban-korban PSN, kemudian ke perusahaan ya, bukan gara-gara kebijakan atau ketidakbijakan mereka Jokowi itu, sehingga nanti yang kita ungkap sebenarnya adalah keadilan. Maksa betul Bivitri untuk mau mencari, mau mengadili apa gitu. Korban-korban apa dan kebijakan mana yang kemudian secara langsung ada orang merasa dirugikan atau hancur kehidupannya. Aku pikir terlalu memaksakan. Biar pakar hukum, tapi kalau kemudian terlalu politis seperti ini, bagian dari orang-orang yang gagal move on, menurut saya juga kurang menarik. Akhirnya orang-orang seperti ini disebut sebagai pakar. Saya ke Adi Prayitno ya guys, kita langsung ikuti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semua belakangan ini rajin misalnya membaca berita-berita politik, ada salah satu isu yang menurut saya paling happening, viral dan menjadi pergunjingan yang tak berkesudahan, yaitu soal gerakan vandalisme, semacam gerakan coret-coret tembok yang terjadi di berbagai tempat yang meminta supaya Jokowi itu diadili. Vandalisme ini terjadi di kota-kota besar, sebut saja misalnya ada di Solo, ada juga di Jogja, ada juga di Surabaya, ada juga di Malang, ada juga di Medan, dan konon di Jakarta juga sudah mulai bermunculan vandalisme serupa supaya Jokowi diadili. Inilah yang saya sebut sebagai satu isu politik yang per hari ini mendapatkan expose politik di atas rata-rata, menjadi pergunjingan dan menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Tentu secara politik ya, gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik, di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim. Terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga soal bagaimana perilaku politik Jokowi yang dinilai merusak demokrasi. Jadi dalam konteks itulah saya tertarik ingin membahasnya dalam 3 hal sekaligus. Pertama, dari segi komunikasi politik, ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah. Tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi dalam konteks ini tentu vandalisme itu adalah sebagai upaya untuk ngasih pesan. Komunikasi publiknya adalah supaya publik itu tahu, supaya publik itu merasa Jokowi itu bukan pemimpin yang baik. Jokowi itu bukan pemimpin yang seperti dipersepsikan sebagai sosok yang mungkin memiliki reputasi yang baik. Tapi Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak benar dan sangat layak untuk diadili.
Itu yang saya kira dalam propaganda politik menjadi penting disampaikan dalam konteks bagaimana melihat gerakan vandalisme adalah bagian untuk membangun kasak-kusuk politik. Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal dan sangat layak untuk diadili. Meski secara diskursus soal propaganda ini kan masih terjadi pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang karena itu dianggap sebagai komunikasi politik yang anti-etika, gerakan dan opini politik yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak pernah menyajikan fakta-fakta yang objektif. Tapi terlepas di antara segala-galanya, tentu saja propaganda semacam ini tujuannya satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Makanya tidak mengherankan, vandalisme ini kan sulit untuk dicek kira-kira siapa pelakunya, tapi pesannya sampai kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diakui, ini kan menegaskan bahwa sebenarnya ada pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang sampai hari ini itu tidak terima dengan manuver politik Jokowi. Masih kecewa dan masih marah karena Jokowi itu dianggap sebagai mantan pemimpin yang merusak demokrasi, dianggap presiden yang dulunya terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan pemilu, khususnya pemilu di 2024, yang kemudian sang putra mahkota juga bisa bertanding dalam pilpres. Ini adalah ekspresi-ekspresi kemarahan yang sepertinya sampai hari ini itu akan terus disampaikan melalui gerakan-gerakan vandalisme itu. Bahkan kalau kita agak sedikit flashback ke belakang, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada juga yang demonstrasi supaya Jokowi itu minta diadili. Bahkan ada yang disebut dengan Nurani 98, mantan-mantan aktivis 98 mendatangi KPK berbekalkan data OCRP yang menyebut Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup di dunia untuk segera diusut. Itu kan adalah ekspresi dari sebuah kemarahan dan kekecewaan secara politik yang sampai hari ini masih cukup nyata. Bagaimana Jokowi itu hampir setiap hari selalu mendapatkan protes dan perlawanan, terutama dari kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok kritis. Mungkin Jokowi ini adalah mantan presiden pertama kali di Indonesia setelah tak lagi jadi presiden, terus dirongrong, terus dikritik, dan bahkan ada pihak-pihak yang kemudian meminta supaya Jokowi itu diadili. Nah, tapi yang paling menarik adalah yang ketiga, soal respon Jokowi. Seperti biasa, respon Jokowi itu kan datar-datar saja. Respon Jokowi itu pendek, dan responnya itu terkesan tidak menganggap bahwa gerakan vandalisme dan serangan-serangan yang mengarah kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu adalah gaya khas dari Jokowi. Tapi secara persamaan, Jokowi itu ingin menunjukkan semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi itu dihujat, Jokowi selalu menunjukkan bagaimana kemesraan dan kedekatannya dengan rakyat. Ya terbukti misalnya rumahnya Jokowi itu kan hampir setiap saat menunjukkan bagaimana antrian yang cukup panjang hanya sekedar bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Di berbagai tempat, di acara-acara tertentu masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Setahu saya, ini adalah gaya komunikasi politik khas Jokowi. Kalau dikritik membabi buta, kalau diserang membabi buta, dihujat terus-menerus, Jokowi pasti menunjukkan sebuah aktivitas yang sangat populis, sebuah aktivitas-aktivitas yang terkesan dekat dengan rakyat. Makanya tidak mengherankan kalau Jokowi itu diserang. Dulu misalnya disebut-sebut dan dikaitkan dengan status Hasto yang jadi tersangka, dikait-kaitkan dengan OCRP misalnya yang menempatkan Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup. Jokowi kan responnya datar, pendek, dan terkesan tidak ada apa-apa. Tapi kan pada saat yang bersamaan, gestur politik Jokowi menunjukkan bagaimana aktivitasnya yang dekat dengan rakyat. Itulah yang saya sebutkan. Apapun yang terjadi dengan vandalisme per hari ini, jadi kalau kita mau lihat secara rata-rata, Jokowi juga mampu dan melakukan perlawanan dengan cara membangun narasi bahwa Jokowi semakin dihujat, semakin diserang, tapi Jokowi itu semakin dicintai oleh rakyat. Entah kita semua menilainya. Apakah kita itu bagian dari kelompok yang mengatakan Jokowi itu layak untuk diadili, ataukah sebaliknya Jokowi itu sangat tidak layak untuk diadili? Itulah yang saya sebut sebagai narasi isu yang belakangan ini berkembang cukup signifikan. Inilah politik kita. Inilah realitas yang terjadi hari ini.
mantan presiden di Republik Indonesia yang katanya punya reputasi yang cukup panjang, mampu membangun infrastruktur di mana-mana, dinilai sebagai mantan presiden yang berasal dari rakyat biasa, tapi setelah tak lagi jadi presiden terus mendapatkan hujatan, terus mendapatkan kritikan, dan terus ada gerakan-gerakan yang terus meminta supaya Jokowi itu diadili. Inilah yang saya sebut pertama kali dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Saya kira di situ untuk kali ini terkait dengan gerakan politik mengadili Jokowi. Tapi sebelum selesai, gerakan-gerakan politik vandalisme, gerakan-gerakan politik meminta Jokowi itu diadili, termasuk juga gerakan-gerakan propaganda bahwa Jokowi itu adalah pemimpin yang misalnya tidak baik dan tidak benar. Tentu ini menjadi gerakan yang sangat percuma kalau kemudian tidak dilanjuti dengan gerakan-gerakan lanjutan. Misalnya kalau pihak-pihak tertentu yang selama ini misalnya kecewa dengan Jokowi, dianggap sebagai pemimpin yang tidak benar, ada bukti-bukti hukum, fakta-fakta hukum, tentu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pak Jokowi adalah sebagai sosok dan mantan presiden yang sangat layak juga untuk diadili dalam konteks hukum-hukum tertentu. Itulah yang saya sebut gerakan-gerakan vandalisme, kalau mau jujur, itu tidak lebih dari sekedar propaganda politik yang secara komunikasi publik ingin mengonsolidasi dukungan masyarakat, ingin mengkonsolidasi bagaimana persepsi publik bahwa sebenarnya Jokowi itu adalah pemimpin yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena gerakan vandalisme itu hanya berhenti di situ, dan sepertinya tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian membuat bagaimana Jokowi itu dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Oleh karena itu, dimanapun gerakan propaganda itu sebenarnya hanyalah ingin membangun satu diskursus di mana terjadi kekisruhan secara politik, dan tujuannya satu, ingin mendiskreditkan, ingin menyerang, dan tentu saja ingin merusak kredibilitas orang-orang tertentu. Guys, jelas ya. Jadi vandalisme dan juga demo-demo, termasuk tadi ya, tuh Bivitri itu ahli pakar tata negara yang kayaknya kesulitan dia mau mencari mana nih kesalahan-kesalahan Pak Jokowi yang bisa dibuktikan secara hukum. Itu tidak lain dan tidak bukan hanya untuk mendiskreditkan dan menjatuhkan seorang Jokowi. Bukan karena Pak Jokowi punya pelanggaran atau ada hal yang dinilai rusak negara gara-gara kebijakannya. Enggak. Itu semua karena hanya untuk pembusukan. Dan faktanya seperti yang dibilang oleh Mas Adi Praitno, ada kontra narasi yang terjadi dari Pak Jokowi. Yaitu apa? Rumahnya tidak berhenti dikunjungi. Saya perlihatkan kepada kalian. Wih. Halo. Dari santri mana nih? Semarang. Oh, Semarang. Semarang. Berapa piece nih? Berapa piece? 6. Oh, 6. Jadi ini yang disebut dengan kontra narasi. Mau menghajar Pak Jokowi dari sisi manapun, selama masih ada rakyat yang memberikan dukungannya seperti ini, maka vandalisme dan demo itu hanya untuk menjatuhkan. Oh, Ngauman. Semarang atau mana? Oh, Semarang. Hanya untuk menjatuhkan. Oh, Ngauman Semarang. Terus berdatangan guys, terus berdatangan. Jokowi sarapan guys, dikagetkan dengan ratusan santri dari pondok pesantren yang ada di Semarang sebelum mereka berziarah ke Sembilan Wali. Ini juga ada rakyat biasa, rakyat pada umumnya. Nah, ini Pak Jokowi keluar. Medan. Oh, dari Medan. Bandung.
biasa guys. Mas, nanti dulu. Ini buat jalan. Oh iya, ini. Ikutan saya dulu. Tas. Tas ditaruh, noleh diketok buku. Jadi kan itu kan gua malah luar. Tasnya ditaruh situ, Bu. Tasnya, Bu. Tasnya enggak apa. Aman. Banyak CCTV-nya aman. Ada yang bawa HP toh, satu. Nanti HP-nya satu biasanya di-share gitu. Hanya untuk berfoto dengan Pak Jokowi. Guys, aku nggak mau lanjutkan ya soal ini, tapi yang jelas itulah Pak Jokowi yang sampai dengan saat ini masyarakat terus berdatangan. Nah, narasi-narasi kebencian yang tadinya sudah menghajar Pak Jokowi dari semua sisi, termasuk belakangan adalah soal isu tentang adili Jokowi, lagi-lagi adalah upaya yang memang tiada habisnya oleh kelompok-kelompok yang gagal move on, kelompok-kelompok yang memang anti sama Pak Jokowi sejak awal. Tapi aku yakin publik itu bukan orang bodoh. Kalaupun ada publik yang merasa ikut bersama-sama mau menuntut kepada Pak Jokowi untuk diadili, itu adalah orang-orang yang memang sejak awal adalah orang yang anti kepada Pak Jokowi, tidak suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Dan itu harus kita hargai dan hormati keberadaan mereka. Tapi ingat, pembela, pendukung, pembenci, dan juga yang suka bikin rusuh punya posnya masing-masing. Kalian mencintai, ada posnya masing-masing. Kalian membenci, ada posnya juga masing-masing. Kalau saya berada di tetap memberikan dukungan moral kepada Pak Jokowi meski cuma lewat YouTube. Saya Bang Bill, Offside.